Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Anindra Buspa, SPC MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Survei. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perbedaan Perilaku Seksual antara Fujoshi dan Fudanshi di kalangan mahasiswa S1 Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irma Suryati Ramadhani Putri dengan NIM 220111435 dan dilanjutkan dengan rekan saya. Saya Mutia Lutfiala Rasati Rizky dengan NIM 220111186. Saya Yuha Ilaya dengan NIM 220111246. Saya Rahmat Sadia dengan NIM 2201370. Baiklah, untuk bagian pertama yaitu mengenai pendahuluan dan latar belakang akan dijelaskan oleh Lea. Kepada Lea dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Baik, latar belakang kami mengambil judul ini karena di zaman sekarang itu kan ada banyak macam hiburan yang dinikmati oleh masyarakat, baik itu film, lagu, novel, dan lain sebagainya. Dan industri hiburan pun juga nyediain berbagai macam genre. Salah satu genrenya itu genre boys love. Genre boys love itu genre yang berfokus pada kisah percintaan antara laki. Nah, genre boys love itu ada dua subgenre. Yang pertama yaoi, yang kedua shonenai. Nah, kalau yaoi itu eh, ceritanya itu eh, tentang kisah percintaan antara laki, tapi ada dimasukin scan-scan hubungan seksual. Nah, sedangkan shonenai itu fokusnya cuma di kisah percintaan antara lakinya doang. Nah, terus eh penyuka konten boys love itu sebutannya Fujoshi dan Fudanshi. Nah, Fujoshi itu untuk sebutan yang cewek, sedangkan Fudanshi itu untuk sebutan yang cowok. Terus eh kebanyakan yang suka konten boys love itu kan remaja, khususnya itu di kalangan mahasiswi. Berdasarkan penelitian Winduwati, kalau remaja itu kan masih dalam kondisi labil. Nah, karena dia kondisi labil nih, dapat menjadikan homoseksual itu sebagai sarana hiburan bagi diri mereka sendiri yang akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir, pola konsumsi, dan penilaian terhadap konten seksual. Nah, karena hal tersebut, kami kelompok 3 tertarik untuk meneliti apakah ada perbedaan perilaku seksual antara Fujoshi dan Fudanshi di kalangan mahasiswa S1 Universitas Negeri Padang. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Lea. Selanjutnya kita beralih pada kajian teori atau dasar teori yang akan disampaikan oleh Rahma. Kepada Rahma dipersilakan. Mohon maaf, Rahma belum di-unmute. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Yang pertama ada perilaku seksual. Definisi perilaku seksual adalah dorongan seksual kepada lawan jenis ataupun sesama jenis. Aspek-aspeknya ada berupa aspek biologis, psikologis, sosial, dan moral. Bentuk-bentuk perilaku seksual memegang, pelukan, ciuman, petting, area oral seks, senggama. Faktor-faktornya berupa hormonal, norma agama, penyebaran rangsang informasi seksual, pergaulan, penundaan usia orang tua. Lanjut ke Fujoshi dan Fudanshi. Definisi Fujoshi adalah sebutan untuk perempuan yang menyukai konten boys love. Fudanshi adalah laki-laki yang menyukai konten boys love. Tahapan menjadi Fujoshi: merasakan isi dan tertarik dengan kegiatan Fujoshi, membuat akun baru di media sosial untuk melakukan aktivitas Fujoshi, menjadi Fujoshi aktif dan konsisten dalam aktivitas Fujoshi. Hipotesis, HA terdapat perbedaan perilaku seksual mahasiswa S1 tergabung pada kelompok Fujoshi dan Fudanshi. H0 tidak terdapat perbedaan seksual mahasiswa S1 yang bergabung pada kelompok Fujoshi dan Fudanshi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Rahma atas pemaparannya.
Selanjutnya kita beralih pada metodologi penelitian atau metode penelitian yang akan disampaikan oleh Yuha. Kepada Yuha dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Metode penelitian ini terbagi dari desain penelitian. Jadi kelompok kami menggunakan desain penelitian kuantitatif berdasarkan informasi statistika. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada. Nah, selanjutnya dengan populasi dan sampel. Populasinya yaitu mahasiswa S1 Universitas Negeri Padang, sedangkan sampelnya yaitu mahasiswa S1 Universitas Negeri Padang yang memiliki riwayat fujoshi dan fudanshi. Di sini kami mengambil populasi dan sampel itu yang bertujuan untuk agar kelompok kami memudahkan dalam mengambil data primer untuk penelitian. Sedangkan teknik pengambilannya itu total sampling. Dikarenakan jumlahnya itu kurang dari 100, maka kami mengambil total sampling atau sampel penuh. Selanjutnya boleh di next. Selanjutnya yaitu instrumen dan teknik pengumpulan data. Jadi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk skala rating. Skala rating ini adalah data mentah yang diperoleh berupa angka, kemudian dapat ditafsirkan. Dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda atau independent sample t-test. Teknik uji beda atau independent sample t-test ini digunakan untuk menguji adakah perbedaan perilaku seksual antara fujoshi dan fudanshi. Jadi di sini juga dapat dilihat pada tabel 1 itu daftar skor jawaban item skala perilaku seksual yang mana tidak pernah melakukan itu nilainya sangat rendah, pernah melakukan sebanyak 1-2 kali itu nilainya rendah, pernah melakukan sebanyak 3-4 kali itu tinggi, dan pernah melakukan sebanyak lebih dari 4 kali itu sangat tinggi. Dan di sini juga terdapat rumus yang digunakan untuk uji beda independent sample t-test. Dapat dilihat pada layar atas. Itulah sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Yuha atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan, yang dimana hasil akan saya jelaskan sendiri. Oke, untuk pertama bisa dilihat yaitu mengenai kategorisasi. Di sini ada tabel mengenai kategorisasi perilaku seksual. Nah, di mana pada variabel perilaku seksual, kategori skor ini digunakan untuk menggambarkan perbedaan perilaku seksual antara kelompok fujoshi dan juga fudanshi. Dan kategorisasi ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, dari tabel di atas bisa dilihat bahwa perilaku seksual yang dilakukan oleh fujoshi dan juga fudanshi itu tergolong rendah. Nah, subjek tidak ada yang berkategorisasi perilaku seksual yang tinggi, dan sebanyak 3 subjek itu ada 10,70% berkategori sedang, dan sebanyak 25 subjek yaitu 89,30% itu berkategori rendah. Nah, setelah seluruh data kuesioner itu dianalisis, ditemukan jika perilaku seksual yang paling banyak dilakukan adalah memegang tangan dengan jumlah bobot itemnya itu sekitar 253,5, sedangkan perilaku seksual yang paling sedikit dilakukan adalah saling menggesekkan alat kelamin pasangan tanpa membuka pakaian dengan jumlah bobot itemnya sebanyak 19. Lalu adapun persentase perilaku seksual. Nah, di tabel ini bisa dilihat bahwa persentase seksual yang lebih besar terdapat pada kelompok fudanshi sebesar 50,21%. Sedangkan untuk kelompok fujoshi yaitu 49,78%. Lalu adapun uji normalitas. Nah, uji normalitas ini tujuannya untuk mengetahui apakah data yang didapatkan pada penelitian ini berdistribusi normal atau tidak normal. Nah, hasil dari uji normalitas ini bisa dilihat pada tabel berikut. Jadi, dari hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel perilaku seksual antara fujoshi dan fudanshi itu sebesar
antara Fudanshi itu sebesar 0,9, sedangkan Fujoshi itu 0,63. Jadi, atau kedua nilai ini signifikansi pada variabel-variabel ini, yaitu lebih dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan jika kedua variabel tersebut berdistribusi normal dan asumsi normalitasnya terpenuhi. Selanjutnya, adapun uji homogenitas. Untuk uji homogenitas terhadap variansi antara perilaku seksual pada mahasiswa Fujoshi dan Fudanshi, kategorinya rendah, sedang, dan juga tinggi. Ini diperoleh dari nilai Levin sebesar 2,751, yang dimana nilai p-value-nya 0,109, yang dimana ini taraf signifikansinya 5%, atau 2,751 ini lebih besar dari 0,05. Jadi dapat dinyatakan bahwa variansi dari ketiga kelompok relatif sama, sehingga dapat dikatakan variabel di antara kelompok tersebut dalam keadaan yang homogen. Lalu ini adalah uji beda dengan independent sample t-test. Dari hasil uji beda itu dapat disimpulkan jika p-value-nya ini sebesar 0,05, yang dimana nilai tersebut itu termasuk signifikansi atau kurang dari sama dengan 0,05. Jadi hal ini menunjukkan bahwa HA diterima, yaitu terdapat perbedaan perilaku seksual antara terdapat perbedaan perilaku seksual mahasiswa S1 Universitas Negeri Padang yang tergabung pada kelompok Fujoshi dan Fudanshi. Oke, selanjutnya adalah pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lea. Kepada Lea, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Oke, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, Fujoshi dan Fudanshi itu merupakan salah satu fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Padang. Nah, Fujoshi dan Fudanshi ini masih dikatakan perilaku yang menyimpang karena menyukai konten homoseksual yang dimana masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu di kalangan masyarakat. Hasil dari penelitian kami, hasil pengukuran uji normalitas dan homogenitas menghasilkan data yang normal dan homogen. Selain itu, hasil dari uji independent sample t-test menghasilkan nilai p-value kurang dari sama dengan 0,05. Artinya, di sini hipotesis HA kami itu diterima. Selain itu, secara umum aktivitas seksual yang dilakukan oleh subjek itu masih berada di kategori rendah. Artinya secara umum subjek pernah melakukan tindakan perilaku seksual dimulai dari berpegangan tangan dan berpelukan. Hasil yang rendah ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor kepatutan sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Terus hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perilaku seksual yang paling tinggi banyak dilakukan oleh Fudanshi dengan persentase 50,21%, sedangkan Fujoshi persentase perilaku seksualnya adalah 49,78%. Nah, terus secara umum hasil penelitian ini tuh menunjukkan terdapat perbedaan perilaku seksual mahasiswa S1 Universitas Negeri Padang yang tergabung pada kelompok Fujoshi dan Fudanshi. Namun, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan kepada mahasiswa di tempat lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lea atas pemaparannya. Selanjutnya adalah simpulan dan saran. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Yuha. Kepada Yuha, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan tadi, kita dapat mengetahui bahwa terdapat perbedaan perilaku seksual mahasiswa S1 di Universitas Negeri Padang yang tergabung pada kelompok Fujoshi dan Fudanshi. Selain itu, presentasi perilaku seksual tertinggi itu adalah kelompok mahasiswa Fudanshi dengan persentase 50,21%. Jadi di sini HA-nya diterima. Kemudian untuk saran saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Yuha. Untuk pemaparan saran akan saya paparkan. Yang pertama adalah saran untuk orang tua. Nah, untuk orang tua disarankan memberikan pengarahan
pendidikan reproduksi sejak tumbuh remaja, dan pendidikan agama sebagai pedoman remaja untuk membentuk perilakunya ke arah yang baik, menciptakan suasana keluarga yang akrab, sehingga terciptanya komunikasi yang terbuka antara orang tua dengan anak, melakukan pendekatan khusus untuk mendampingi anak dalam memilih lingkungan pergaulan. Yang selanjutnya adalah untuk remaja. Untuk remaja disarankan agar meningkatkan iman dan rajin beribadah, sehingga tidak mudah terbujuk pengaruh negatif dari lingkungan. Lalu membatasi penggunaan media sosial, serta menghindari hal-hal yang sekiranya mendorong aktivitas seksual dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Lalu untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih lanjut tentang perilaku seksual mahasiswa dengan tinjauan perspektif yang berbeda, misalnya dengan tinjauan melalui konsep diri. Oke, baik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kami memohon maaf atas ada kesalahan dalam pemilihan kata atau kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah kami presentasikan dapat sesuai dengan harapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.